세상에 모서리 그 부정하게 커버린 골칫거리 요사. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisil Pakwita Ramadhani akan menjelaskan tentang activity-based costing. Activity-based costing, sistem manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based costing digunakan dalam rangka untuk merespon perubahan yang signifikan dalam persaingan bisnis. Tujuan utama dari activity-based costing adalah untuk meningkatkan kualitas, konten, relevansi, dan waktu dari informasi biaya. Guan et al. Menyatakan, a cost accounting system that uses both unit and non-unit based activity drivers to assign cost to cost objects is called an activity-based cost system. Jadi, ABC system adalah sistem akuntansi biaya yang menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan unit objek suatu produksi. Secara umum, pengertian activity-based costing system adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan, lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, definisi ABC menurut para ahli. Yang pertama menurut Wayne J. Morse, James R. Davis, dan A.L. Hartgraves. Dalam bukunya Management Accounting memberikan definisi mengenai activity-based costing sebagai sistem pengalokasian dan pengalokasian kembali biaya ke objek biaya dengan dasar aktivitas yang menyebabkan biaya. Sistem ABC ini didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas penyebab biaya dan biaya aktivitas harus dialokasikan ke objek biaya dengan dasar aktivitas biaya tersebut dikonsumsikan. Sistem ABC ini menelusuri biaya ke produk sebagai dasar aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Kedua, menurut Ray Hagarison, dalam bukunya Managerial Accounting memberikan definisi mengenai activity-based costing sebagai suatu metode kalkulasi biaya yang menciptakan suatu kelompok biaya untuk setiap kejadian atau transaksi dalam suatu organisasi yang berlaku sebagai pemacu biaya. Biaya overhead kemudian dialokasikan ke produk dan jasa dengan dasar jumlah dari kejadian atau transaksi produk atau jasa yang dihasilkan tersebut. Selanjutnya menurut Douglas T. Hicks, dalam bukunya Activity-Based Costing for Small and Mid-Sized Business, An Implementation Guide, memberikan definisi mengenai activity-based costing merupakan sebagai suatu konsep akuntansi biaya yang berdasarkan atas pemikiran bahwa produk mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas yang menimbulkan biaya. Dalam sistem biaya ABC ini, dirancang juga sedemikian rupa sehingga setiap biaya yang tidak dapat dialokasikan secara langsung kepada produk dibebankan kepada produk berdasarkan aktivitas dan biaya dari setiap aktivitas kemudian dibebankan kepada produk berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas tersebut. Yang keempat, menurut L. Gail Rayburn, dalam bukunya Cost Accounting Using Cost Management Approach memberikan definisi mengenai activity-based costing sebagai suatu sistem yang mengakui bahwa pelaksanaan aktivitas menimbulkan konsumsi sumber daya yang dicatat sebagai biaya, atau dengan kata lain bahwa ABC merupakan pendekatan kalkulasi biaya yang berbasis pada transaksi. Sistem biaya ABC itu sendiri adalah mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Selanjutnya, activity-based costing system timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk. Kebutuhan akan informasi biaya yang akurat tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persaingan global atau global competition yang dihadapi perusahaan manufaktur yang memaksa manajemen untuk mencari berbagai alternatif pembuatan produk yang cost efektif. Yang kedua, penggunaan teknologi maju dalam pembuatan produk menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi dominan.
Yang ketiga, untuk dapat memenangkan persaingan dalam kompetisi global, perusahaan manufaktur harus menerapkan market-driven strategy. Yang keempat, market-driven strategy menuntut manajemen untuk inovatif. Yang kelima, pemanfaatan teknologi komputer dalam pengolahan data akuntansi memungkinkan dilakukannya pengolahan berbagai informasi biaya yang sangat bermanfaat dan cukup akurat. Selanjutnya, manfaat ABC bagi pihak manajemen. Manfaat sistem biaya activity-based costing bagi pihak manajemen perusahaan yaitu: yang pertama, suatu pengkajian sistem biaya activity-based costing dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagai hasilnya, mereka dapat berusaha untuk meningkatkan mutu sambil secara simultan fokus pada pengurangan biaya yang memungkinkan. Analisis biaya ini dapat menyoroti bagaimana benar-benar mahalnya proses manufacturing. Hal ini pada gilirannya dapat memacu aktivitas untuk mengorganisasi proses, memperbaiki mutu, dan mengurangi biaya. Yang kedua, pihak manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Yang ketiga, sistem biaya ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan, management decision making, membuat membeli yang manajemen harus lakukan. Di samping itu, dengan penentuan biaya yang lebih akurat, maka keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen akan lebih baik dan tepat. Hal ini didasarkan bahwa dengan akurasi perhitungan biaya produk yang menjadi sangat penting dalam iklim kompetisi dewasa ini. Yang keempat, mendukung perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Melalui analisa aktivitas, sistem activity-based costing memungkinkan tindakan eliminasi atau perbaikan terhadap aktivitas yang tidak bernilai tambah atau kurang efisien. Hal ini berkaitan erat dengan masalah produktivitas perusahaan. Yang kelima, memudahkan penentuan biaya-biaya yang kurang relevan atau cost reduction. Pada sistem tradisional, banyak biaya-biaya yang kurang relevan yang tersembunyi. Sistem ABC yang transparan menyebabkan sumber-sumber biaya tersebut dapat diketahui dan dieliminasi. Yang keenam, dengan analisis biaya yang diperbaiki, pihak manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume produksi yang diperlukan untuk mencapai impas, break-even, atas produk yang bervolume rendah. Selanjutnya, keunggulan activity-based costing dalam penentuan biaya produksi. Beberapa keunggulan dari sistem biaya activity-based costing dalam penentuan biaya produksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya produk yang lebih realistis, khususnya pada industri manufaktur teknologi tinggi, di mana biaya overhead adalah merupakan proporsi yang signifikan dari total biaya. Yang kedua, semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik yang modern, terdapat sejumlah aktivitas non-lantai pabrik yang berkembang. Analisis sistem biaya activity-based costing itu sendiri memberi perhatian pada semua aktivitas sehingga biaya aktivitas yang non-lantai pabrik dapat ditelusuri. Yang ketiga, sistem biaya activity-based costing mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya atau activities cost. Bukanlah produk dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Yang keempat, sistem biaya ABC memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Yang kelima, sistem biaya activity-based costing mengakui kompleksitas dari diversitas produksi yang modern dengan menggunakan banyak pemacu biaya atau multiple cost drivers. Banyak dari pemacu biaya tersebut adalah berbasis transaksi, transaction based, daripada berbasis volume produk. Yang keenam, sistem biaya activity-based costing memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang.
atau long run variable product cost yang relevan terhadap pengambilan keputusan yang strategik. Yang ketujuh, sistem biaya activity-based costing cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Baiklah, sekian penjelasan tentang activity-based costing dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.